Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Abiu DM Channel. Oke teman-teman, untuk di kesempatan kali ini gua akan sedikit memberikan penjelasan terkait sistem pembayaran ke resto di orderan Shopee Food. Bagi teman-teman driver Shopee Food yang masih pemula, yang baru bergabung di Shopee Food Driver, harus paham bagaimana sistem pembayaran ke resto di orderan Shopee Food. Jadi, untuk para driver Shopee Food pemula, silahkan untuk disimak pembahasan ini agar kalian bisa paham dan mengerti. Oke, sekarang kita langsung aja ke pembahasannya. Di orderan Shopee Food, untuk metode pembayaran customer itu ada dua, yaitu metode pembayaran tunai dan non-tunai. Kalau untuk metode pembayaran ke resto itu hanya ada satu metode pembayaran. Nah, lalu bagaimana sistem pembayaran ke restonya? Untuk pembayaran ke resto, sistem pembayarannya melalui saldo driver, yaitu pakai saldo ShopeePay. Jadi, kita sebagai driver Shopee Food sudah tidak perlu membayar ke resto menggunakan uang cash atau uang tunai. Kita sebagai driver ke resto hanya mengambil pesanan aja tanpa harus membayar lagi, baik orderan yang kita dapatkan itu orderan tunai maupun non tunai. Terkecuali customer meminta pesanan tambahan di luar aplikasi, baru kita talangin dulu pakai uang cash milik kita. Kalau tidak ada pesanan tambahan, ya sudah, tidak perlu membayar lagi ke resto, cukup mengambil pesanannya aja teman-teman. Nah, lalu bagaimana jika misalkan kita mendapatkan orderan tunai sedangkan saldo kita tidak mencukupi dengan nominal orderannya? Apakah kita sebagai driver Shopee Food harus nalangin pakai uang cash untuk pembayaran ke resto? Tenang aja teman-teman, kita sebagai driver tetap tidak perlu nalangin atau membayar pakai uang cash milik kita sendiri ke resto, karena untuk pembayaran ke resto nanti pihak Shopee Food yang bakalan membayar, akan tetapi nanti saldo kita akan berubah menjadi negatif atau minus. Intinya, ketika saldo kita sedikit terus dapat orderan tunai yang nominalnya melebihi saldo kita, itu tandanya pihak Shopee Food memberikan hutangan kepada kita, makanya saldo kita jadi negatif atau minus. Untuk saldo negatif atau saldo minus ini nanti akan terpisah dari saldo ShopeePay kita. Kalian bisa lihat aja nanti di bagian saldo, nanti di situ akan tertera. Lalu, ketika saldo kita berubah menjadi negatif atau minus, apakah kita harus langsung membayar setelah dikasih hutangan oleh sistem Shopee Food? Tidak teman-teman, kita sebagai driver tidak harus langsung membayar setelah dikasih hutangan yang mengakibatkan saldo menjadi negatif, karena nanti saldo negatif itu akan berkurang dan akan bisa lunas dengan sendirinya setelah kita mendapatkan dan menyelesaikan beberapa orderan. Karena setiap kita mendapatkan orderan non tunai, nanti biaya dari ongkir yang kita dapatkan akan langsung dipotong untuk menutupi saldo yang negatif tadi. Harus dipahami juga, setelah pihak Shopee Food memberikan hutangan yang membuat saldo kita menjadi minus, orderan yang bisa kita dapatkan hanya orderan dengan metode pembayaran non tunai atau metode pembayaran ShopeePay. Kalau orderan tunai nggak akan bisa masuk kalau saldo negatifnya besar teman-teman. Orderan tunai bisa masuk lagi jika saldo negatifnya di bawah 15.000. Jadi orderan tunai itu tetap masuk meskipun saldo kita sedikit ataupun minus di bawah 15.000, nggak mesti saldo besar. Oke ya teman-teman, mungkin cuma itu aja sedikit penjelasan terkait sistem pembayaran ke resto di orderan Shopee Food yang bisa gua sampaikan untuk di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan informasi dalam pembahasan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman driver Shopee Food pemula. Dan ketemu lagi nanti di pembahasan-pembahasan yang lain.
Dan jangan lupa juga untuk tetap dukung dan support terus channel gua ini, caranya dengan di subscribe. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.